menyembah orang yang mati di atas salib itu sebagai membebaskan dosa-dosa yang original menurut mereka. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan Tuhan Yesus memberkati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, dan juga seluruh keluarga kita, kiranya Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Jemayan Yasin, dan pada video kali ini, teman-teman, saya akan menanggapi seorang ustadz yang baru-baru muncul, di mana dia berkata bahwa menyembah orang yang mati di atas kayu salib itu adalah sebuah tahayul, dan itu membawa kita kepada satu jahanam katanya. Nah, teman-teman, oleh karena itu mari kita akan menyimak videonya yang berikut ini. Satu aturan baru yang sudah pun dulu kita dikongkong oleh akidah yang salah, yang karut-marut tadi, percayaan tahayul, kepada satu teori bahwa menyembah orang yang mati di atas salib itu sebagai membebaskan dosa-dosa yang original menurut mereka. Jadi ini satu jiwa kita yang menjahanamkan kita kepada satu aturan yang buruk, yang teramat, dan membawa implikasi yang lagi lebih buruk daripada adat-adat kita yang terdahulu. Apa tidaknya? Jika kita percaya bahwa kita diampun oleh Tuhan karena percaya pembunuhan anak Tuhan tadi, maka hati kita terdorong untuk buat jahat saja. Karena percaya bahwa dengan percaya anak Tuhan dibunuh, maka dosa kita telah hilang. Ini satu implikasi pemikiran yang buruk sebenarnya. Jadi inilah yang kita bebaskan semula. Kita bebaskan semula supaya kita menjadi suatu bangsa yang merdeka. Satu kumpulan yang merdeka. Walaupun kita kecil, tetapi kita amat kuat dan berpengaruh dalam jiwa manusia. Tetapkan kita sebagai mukmin yang sejati. Eratkan persaudaraan. Dengan sentiasa bersikap baik, hendak-hendakan, dan sebagainya. I'm sorry. Bye-bye. Nah, itu dia videonya, teman-teman, di mana dia berkata di situ bahwa akidah Kristen itu adalah akidah yang salah alias sesat katanya. Nah, kenapa, teman-teman? Karena dia berkata bahwa orang Kristen itu kalau anak Tuhan sudah dibunuh katanya, maka dosa-dosa mereka sudah diampuni atau sudah hilang. Nah, teman-teman, untuk meluruskan pernyataan ini supaya jangan keliru orang mendengarkan tentang perkataan Ustadz ini, mari kita akan membahas kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus dan kenapa orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu menghapus semua dosa umatnya melalui pengorbanannya. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita untuk membuka firman Tuhan. Membuka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 19 sampai 20. 2 ayat saja, teman-teman. Nah, begini firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan Allah itu, bukan separuh ya. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam
Yesus itu. Ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, teman-teman, orang Kristen meyakini bahwa korban Kristus di atas kayu salib itu merupakan sebuah bukti kasih Allah kepada manusia, di mana Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Karena pada mulanya manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, dan putuslah hubungan antara Allah dengan manusia. Nah, karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, padahal manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu hilang pada manusia itu sendiri. Bagaimana cara untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Allah itu? Nah, cara memulihkan gambar dan rupa Allah itu kepada manusia yaitu melalui pengorbanan Kristus. Karena manusia gagal dalam melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan. Di dalam perjanjian lama Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya. Nah, jadi tuntutan Allah itu harus sempurna. Tuntutan Allah sempurna kepada manusia untuk melakukan hukumnya secara sempurna, tanpa ada yang diabaikan dari salah satu hukum itu. Nah, oleh karena manusia gagal terus dan tidak sanggup melakukan secara sempurna, maka konsekuensi dari ketidaksempurnaan manusia dalam melakukan hukum itu, maka konsekuensinya adalah kematian atau kebinasaan yang kekal, yaitu masuk ke dalam neraka. Nah, teman-teman, jadi supaya manusia semua itu tidak masuk ke dalam neraka, maka pada perjanjian lama itu setiap umat berbuat dosa, maka mereka membawa korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Mereka membawa kepada imam untuk mengadakan pendamaian antara umat dengan Allah. Nah, jadi itu terus-menerus dilakukan sepanjang perjanjian lama itu. Jadi ketika umat pada saat itu membawa kurban kepada Allah, korban binatang, nah itu pun masih belum lunas seluruh hutang dosanya. Nah, itu ibaratnya seperti kita mengambil atau meminjamkan uang yang berbunga. Yang kita bayar itu hanya bunganya saja. Nah, masih belum lunas hutang kita itu. Nah, jadi demikian di perjanjian lama. Nah, jadi korban apa yang melunaskan secara sempurna hutang dosa kita itu? Yaitu korban Kristus. Nah, itulah korban yang sempurna yang dilakukan sekali saja dan berlaku untuk selama-lamanya. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan dan itu yang perlu kita pahami, bahwa manusia itu tidak sanggup melunaskan hutang dosanya sendiri, atau manusia itu tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha apapun. Dengan usaha apapun. Tidak sanggup. Nah, jadi oleh karena usaha manusia menyelamatkan diri sendiri dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan seluruh hukum itu, gagal terus. Akhirnya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara taat kepada seluruh hukum itu. Oleh karena itu, maka datanglah satu pribadi yang mentaati, yang mewakili manusia atau mewakili seluruh umat manusia untuk menaati hukum-hukum Allah itu secara sempurna, tanpa ada yang diabaikan satupun dari hukum itu. Dia mewakili manusia dari situ. Nah, setelah itu dialah yang menjadi korban sendiri. Itulah sebabnya Yesus itu dikatakan sebagai imam. Imam itu
adalah sebagai pengantara antara Allah dengan manusia, di mana harus ada perdamaian, yaitu korban. Jadi Yesus tidak membawa korban binatang pada saat itu. Dia sendiri mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, di atas kayu salib, dan setelah itu, sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Perdamaian itu sudah selesai antara manusia dengan Allah. Dan perdamaian itu yang dilakukan sekali dan berlaku untuk seterusnya. Nah, sekarang kita harus memilih. Kita pilih yang mana? Usaha kita sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri, atau kita lebih memilih caranya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kalau kita memilih cara kita sendiri, maka kita harus mentaati hukum secara sempurna tanpa ada yang diabaikan. Nah, tetapi kalau kita memilih Tuhan, memilih caranya Tuhan menyelamatkan kita, maka kita tinggal mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita terus menghasilkan buah dari apa yang kita imani. Jadi kalau dia berkata tadi bahwa orang Kristen itu bebas berbuat dosa karena mereka menganggap bahwa anak Tuhan telah dibunuh untuk dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak masalah kalau berbuat dosa. Tidak demikian. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya bahwa tidak ada satu ayat pun diperintahkan orang Kristen atau pengikut Kristus, kalau dosanya sudah ditebus maka dia bebas berbuat jahat. Tidak, justru kita harus mengejar kekudusan itu. Karena tiap hari kita terus diperbaharui oleh Roh Kudus untuk menuju kesempurnaan itu. Kita diperbaharui terus. Itulah makanya diutus Roh Kudus itu untuk menolong kita, untuk menginsafkan kita akan dosa, supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Bukan karena kita sudah ditebus maka kita bebas berbuat dosa. Tidak seperti itu. Maka iman kita pun kita harus menghasilkan buah dari semuanya itu. Kita menghasilkan buah pertobatan. Jangan ngomong bertobat tapi perbuatannya masih jahat. Itu bukan bertobat namanya. Itu bertomat namanya. Bertobat hari ini, besok udah kumat. Nah, tidak seperti itu pertobatan Kristen. Pertobatan Kristen itu terus-menerus dilakukan. Mengejar kekudusan itu sampai pada kesempurnaan. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya kita bisa paham ya, kita bisa mengerti. Karena bukan hanya kali ini diajarkan kepada kita mengenai pengorbanan Kristus. Itu sudah jauh sebelumnya. Kita sudah paham, kita sudah mengerti untuk apa pengorbanan Kristus. Nah, jadi itu yang salah kepada mereka, pola pikir mereka yang salah ketika mereka berkata, anak Tuhan dibunuh. Nah, jadi kalimat-kalimat anak Tuhan dibunuh itu yang merusak pikiran mereka. Padahal kalau kita meluruskan bahasanya, bahwa Yesus itu mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya dia mendamaikan antara bumi dengan surga. Seperti yang dikatakan di Kolose 1 ayat 20 ini. Diperdamaikan segala sesuatu. Apa yang di bumi, yang di surga. Yang di surga Allah dan yang di bumi manusia. Dia perdamaikan itu. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Saya tidak terlalu panjang lebar untuk membahas ini karena jauh sebelumnya juga kita sudah pernah bahas mengenai pengorbanan Kristus. Karena saya lihat Ustadz ini dia baru muncul itu langsung membahas tentang salib dan mengenai anak Tuhan dibunuh. Nah, jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.